Salam jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang membawa saudara fokus kepada Tuhan Yesus, sehingga hari ini juga mujizat kesembuhan itu terjadi. Percayalah pada saat saudara mengangkat tangan dan percaya akan doa ini berlaku untuk saudara dan terjadi sekarang, saat ini, dan seterusnya. Mari fokuskan hatimu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang akan menjamahmu, yang akan memenuhimu dengan kuasanya sehingga terjadi kesembuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdiri memohon kepadamu untuk kesembuhan anakmu yang percaya dan mengangkat tangan pada saat ini. Mereka yang sakit mata disembuhkan, yang tidak dapat melihat hari ini dapat melihat, yang tidak dapat berjalan, yang lumpuh hari ini dapat berjalan di dalam nama Yesus Kristus. Yang bisu akan berkata-kata di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang sakit kanker hari ini Yesus sembuhkan, mujizat terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini engkau yang sudah menikah, bahkan sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun engkau tidak memiliki keturunan. Saat ini Tuhan Yesus memberkati kandunganmu. Tuhan Yesus memberkati suamimu. Sehingga Tuhan memberikan bayi di dalam keluargamu, di dalam pernikahanmu. Dan engkau memiliki keturunan di dalam nama Yesus Kristus. Terjadi mujizat, terjadi mujizat. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mereka yang mengangkat tangan, yang membutuhkan pemulihan ekonomi, terjadi terobosan, terjadi mujizat, terjadi terobosan, terjadi mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya mereka alami pemulihan, alami kesembuhan, alami mujizat. Kami percaya Tuhan yang saat ini yang tuli dapat mendengar dengan sempurna. Dapat mendengar dengan sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya saat ini kuasa Tuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir, kuasa-Mu memenuhi jemaat-Mu, memenuhi umat-Mu yang mengangkat tangan. Terimalah mujizat, terimalah kesembuhan, sebab Yesus yang menyembuhkanmu, sebab Yesus yang memulihkanmu. Oleh bilur Tuhan Yesus, sembuhlah hari ini. Doa ini berlaku atasmu sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Percayai doa ini terjadi bagi saudara. Percayai hari ini terjadi mujizat bagi saudara. Ada kisah yang sangat menarik di dalam kitab suci di Injil Yohanes. Waktu Yesus pergi ke kolam Bethesda, ada seorang yang sudah cukup lama sakit di sana. Kitab suci berkata 38 tahun dia sakit. Tidak ada yang menolongnya. Sehingga waktu Yesus melihat dia, timbullah belas kasihan. Dan Yesus menawarkan kesembuhan baginya. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Itu tertulis di Injil Yohanes 5, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Maukah engkau sembuh? Tawaran yang sama Yesus berikan kepada saudara, kepada kita semua. Maukah engkau sembuh? Tapi saya sangat terkejut mendengar jawaban dari orang yang sakit ini. Dia berkata, Tuhan, sudah 38 tahun saya berada di sini. Tidak ada yang mengangkat saya pada saat malaikat itu turun ke kolam. Sehingga goncangan pertama, orang yang pertama sekali yang datang ke kolam itu, waktu goncangan itu terjadi, maka kesembuhan akan terjadi. Sementara goncangan itu terjadi tidak ada Tuhan.
yang mengangkat saya, yang membawa saya ke kolam itu. Padahal Yesus menawarkan kesembuhan. Yang dikeluarkan orang ini adalah sakit hatinya, kepahitannya kepada orang lain yang tidak mau membantu dia untuk diangkat ke kolam itu. Berada di kolam Bethesda. Bethesda artinya rumah kesembuhan. Orang ini sudah datang ke tempat kesembuhan, tapi tidak ada kesembuhan yang terjadi. Malah penyakitnya semakin parah. Yesus melihat jika ini dibiarkan terus-menerus, maka sampai akhir hidup orang ini tidak alami kesembuhan, tidak alami mujizat. Rumah kesembuhan, rumah anugerah, itu adalah arti Bethesda dalam bahasa Ibrani. Tapi jika tidak ada Yesus di dalamnya, maka yang disebut rumah kesembuhan itu, rumah anugerah itu, rumah kemurahan itu hanya sekedar kata-kata saja, hanya sekedar tulisan saja. Mau itu dibuat miracle center, maka itu tidak ada terjadi mujizat. Karena apa? Tidak ada Yesus di sana. Bahkan waktu Yesus ada di sana, mereka tidak datang kepada Yesus, tapi mereka datang kepada hal yang lain untuk meminta kesembuhan. Sama hari ini, jika saudara ditawarkan kesembuhan dari Tuhan Yesus, banyak orang yang berkata, Tuhan, saya sudah datang ke acara KKR, saya sudah datang ke acara kesembuhan. Setiap program-program kesembuhan dari hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai kesembuhan, karunia kesembuhan. Bahkan saat ini yang sedang fenomenal saja, saya sudah datangi. Saya sudah lihat programnya, ikut programnya, tapi saya tidak sembuh juga Tuhan. Itu sama saja saudara dengan orang yang ada di Bethesda itu. Dia mengandalkan orang lain. Imannya dia taruh kepada orang lain. Saudara, jangan taruh imanmu kepada hamba Tuhan. Jangan taruh imanmu kepada program-program. Tapi taruhlah imanmu kepada Yesus Kristus. Hari ini, saudara yang menaruh imanmu kepada Yesus Kristus, percaya mujizat sembuh. Engkau yang lumpuh sembuh dapat berjalan. Yesus berkata, angkat tilammu, berdirilah, bangkitlah, berjalanlah. Hari ini juga Yesus berkata kepadamu, berdirilah, berdirilah, bangkitlah, sembuhlah, berdirilah. Saudara, jangan taruh imanmu kepada saya. Jangan taruh imanmu kepada hamba Tuhan. Sebab yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus Tuhan. Pak, berbeda dengan doa hamba Tuhan yang dikarunia kesembuhan. Tidak ada bedanya. Karena Yesus yang mau saudara dan saya sembuh. Dan hari ini Yesus mau saudara sembuh. Bangkitlah. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah dari tempat tidurmu. Beranjaklah, katakan aku sembuh. Bangkitlah dari keterpurukanmu, katakan aku diberkati. Bangkitlah, sebab Yesus mau saudara sembuh. Dan saat itu juga, seketika itu juga, orang lumpuh, orang yang sakit 38 tahun, sembuh. Dan dia bercerita kepada banyak orang kalau dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, taruh imanmu kepada Tuhan Yesus. Saya hanya membawa kepada saudara, kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Setiap hari Rabu,
jam 7 malam, saya akan mendoakan saudara. Setiap hari Rabu jam 7 malam dan hari Jumat jam 7 malam, saya akan mendoakan saudara. Tujuan saya hanya membawa saudara kembali fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Waktu hatimu, imanmu, pikiranmu, hidupmu fokus kepada Tuhan Yesus. Saya katakan, engkau menjadi langganan mujizat Tuhan. Engkau menjadi langganan berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.